Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, salam milenial ngaji budoyo. Dulur-dulur Enik TV, kita menyambung video yang kemarin, bahwasanya yang kemarin kita membahas tentang pusaka brojol. Ini adalah pusaka tilamnya, dan kemarin saya sudah bilang kita menyambung bahwasanya saya mendapatkan amanah untuk merawat pusaka tilam. Ya, memang benar Dulur TV, saya mendapatkan amanah dari seseorang sedulur kita yang ada di Palembang. Awalnya, singkat cerita Dulur TV, saya sarasean dengan beliau menanyakan pusaka kepada saya, kita sarasean, wah telepon, sering telepon, jadi sedulur lah ibaratnya, sangat amat jadi sedulur. Terus akhirnya lama kelamaan kita sinkron, jadi seperti itu, kita sinkron, terus kita sering ngaji budoyo lewat telepon, walaupun lewat telepon ya karena kan jauh Palembang. Kita sarasean lewat telepon dan sebagainya, kita ngaji budoyo tentang pusaka, dan kita sinkron, kita nyaman. Jadi seperti kita nyaman, dan ya inilah keindahan suatu kenikmatan suatu pusaka kalau kita sarasean. Nah, intinya seperti itu. Lalu saya tiba-tiba saya mendapatkan kiriman, ternyata ini adalah hadiah untuk saya, dan saya untuk untuk merawatnya. Jadi seperti itu, karena beliau sangat amat mungkin terima kasih dengan apa yang saya babar ke beliau, intinya seperti itu. Ya, yang namanya pusaka bagi saya, ya kita monggo sarasean, tetapi kalau hari yang saya sekiranya itu privat, ya monggo lewat Japri saja. Jadi karena tidak semua hal yang bersifatnya sinengkar tidak saya babar melalui video Dulur TV. Yang jelas yang saya babar ini adalah filosofi, dapur, rician, hanya itu saja. Selepasnya ya mungkin ya agak yang privasi lah, jadi seperti itu. Karena ini semua juga himbauan, saya sendiri mendapatkan amah babar itu ya sing sak wajare, jadi ya yang sekiranya sangat sinengkar ya tidak saya babar. Kalau face to face ataupun pribadi boleh monggo. Jadi seperti itu. Saya akan menunjukkan Dulur TV pusakanya hadiah ataupun yang diamanahkan saya. Nah, ini adalah pusakanya. Nah, jadi saya mendapatkan amanah untuk merawat pusaka ini. Ya, benar, ini adalah gaya Madura. Seperti ini, perabot gaya Madura itu seperti ini. Madura. Nah, awalnya ya kita sarasean Dulur TV, kita sarasean tentang pusaka, nyambung, sinkron, nyaman, sarujuk, ya wes pokoknya wes dino-dino ibaratnya telepon lah, telepon. Tapi alhamdulillah beliau juga mendapatkan pusaka dari saya. Lah saya ternyata juga dapat hadiah dari beliau. Ya wes alhamdulillah. Saya akan tunjukkan pusakanya kepada panjenengan Dulur TV. Nah, ini adalah pusakanya tilam. Tilam upeh juga, jadi seperti ini, tilam upeh. Nah, tilam upeh secara rincian Dulur TV gandek tikel alis. Ya, hanya ini saja, seperti ini saja. Nah, tidak ada hal yang lain. Nah, ini saya ditugaskan untuk merawat ini. Ya, Kang, saya rawat pusaka panjenengan. Saya tidak akan beda-bedakan kok, pasti saya rawat sebagaimana pusaka semestinya. Jadi seperti itu. Sangat amat indah. Ini adalah pamornya pamornya ini adalah pamor lawe saukel. Tipe ke pamor lawe saukel, dan ini adalah pusaka kamardikan. Di pusaka kamardikan. Pusaka kamardikan itu ya digarap di era sekarang ini. Ini adalah kamardikan. Nah, kamardikan. Seperti ini. Pusakanya tilam upeh. Lawe saukel. Ya, secara gimana ya, secara rasa, secara ya wis bagus ini. Sai, kalau biasanya orang sai seperti itu. Nah, sai Kang. Nah, iya Kang, ini saya akan rawat sebagaimana pusaka semestinya. Terima kasih ya, semoga saja pembabaran saya kepada panjenengan juga bisa bermanfaat. Jadi seperti itu. Dulur TV, ini adalah pusaka yang amanahkan kepada saya akan menunjukkan pusaka saya tentunya ya toh, yang kita ingin baper juga, yang sangat amat istimewa juga, yang jelas pusakanya pasti sepuh. Seperti itu. Saya akan mulai dari ini dulu. Nah, Gayaman Solo. Jadi seperti ini, pusaka lurus tilam upeh Gayaman Solo. Ya seperti ini seharusnya, pasnya seperti ini. Jadi kalau yang namanya lurus ya di Gayaman, kalau lo di Ladrang, jadi seperti itu.
seharusnya kalau kita mengikuti aturan aturannya para sesepuh, jadi seperti itu. Tetapi kalau kita maunya aku Gus penginku pusakane lurus neng ladrang, ya monggo kerso, karena sudah di ranah sudah di ranah keindahan. Jadi sudah di ranah penikmatannya sudah beda. Jadi seperti itu. Monggo kerso, enggak masalah. Nah, ini adalah pusakanya Dulur-dulur TV, tilam UP. Nah, gandek ya tahu pijatan gandek tikel alis. Dengan pamor apa? Bendo Segodo di era Tuban Pajajaran. Pamor-pamor Bendo Segodo itu juga tidak mudah kita dapat Dulur-dulur TV untuk yang era sepuh ya. Untuk yang era sepuh tidak mudah didapat. Bendo Segodo era Pajajaran seperti ini. Sangat amat istimewa sekali. Tilam UP. Nah, jadi pamornya agak gimana kayak melingkar, kayak kotak, terus turun, jadi seperti itu. Nah, modelnya. Terus di sini secara tipikal besi gerasa ya, terus itu gerasa karena Tuban Pajajaran, jadi tidak sehalus kayak Tuban, tidak selumer kayak Tuban. Jadi seperti itu, pamornya nengah, sangat amat ya istimewa sekali di era pusaka sepuh. Seperti ini. Inilah pusaka sepuh. Bendo Segodo sendiri Dulur-dulur TV itu juga memiliki filosofi yang tersendiri. Jadi seperti itu. Bendo Segodo kan tidak main-main toh pamor Bendo Segodo. Nah. Istimewa sekali. Nah, seperti ini loh. Kalau pusaka-pusaka seperti ini loh, ganteng tenan. Ketika kita miliki energinya juga luar biasa. Jadi seperti itu. Nah, di sini seloroknya kan kelihatan toh, selorok bajanya kelihatan, besinya kelihatan, meteoritnya juga kelihatan. Di sini sangat amat indah sekali. Pusaka sepuh, sangat amat sepuh. Energinya luar biasa. Ini adalah tilam yang pertama. Terus saya ketunjukkan tilam yang kedua dulu. Ini tilam yang terakhir, tilam upeh. Nah, ini adalah tilam UP yang kedua, dan ini sesuai lagi ke yang namanya pusaka lurus di Gayaman. Karena ini bawaan ya wis tetap kita pertahankan bawaannya, jadi seperti itu. Kalau kita boleh kita ganti dulu. Yang pertama kan juga kalau kita mengganti perabot itu kan juga harus ada anggarannya, atau kita memilih perabot ya lek wis diganti otomatis yo golekne sing apik pisan kan ngono. Otomatis kalau kita ingin ingin sing apik pisan kan ya tidak mudah. Pasti ada hal yang harus kita kuati, baik dari segi materi, jadi seperti itu, maupun hal yang lain juga, secara garap atau secara apa itu juga harus kuat juga. Saya akan tunjukkan pusakanya dulu TV. Nah, ini adalah pusakanya. Nah, ini yang sangat amat istimewa Dulur-dulur TV. Tilam upeh era Tubantus. Nah, era Tubantus. Berpamor kul buntet ataupun pusar bumi. Bisa pusar bumi, bisa kul buntet. Monggo. Nah, ini Dulur-dulur TV kita secara garap sekarang, secara garap. Garapnya sangat amat luar biasa. Garap dari pusaka ini sangat amat luar biasa. Terus pamornya, indahnya hanya di wadidang saja. Wadidang ke atas ini sudah tidak ada pamor. Jadi seperti itu, keleng. Nah, pusaka dalam tataran seperti ini itu dalam pembuatan, dalam proses penempaan tidak mudah. Tidak mudah. Jadi sulit sekali. Dan pusaka-pusaka seperti ini itu langka sekali. Tidak mudah untuk kita jumpai, dan tidak mudah tidak mudah kita temukan, sangat langka sekali. Dan ini mendaknya masih original, bawaannya perak. Mendaknya seperti ini, mendak lamen perak. Nah, ini adalah Tuban karena apa? Bilahnya godong puhung, ya toh, bilangnya godong puhung, terus lumer, pulen, ya toh, terus kehijau-hijauan besinya, kehijau-hijauan dari pusaka itu ada campuran bajanya, jadi seperti itu. Namanya wojo.
sama ya gandek, pijetan, tikel alis. Setelah itu sudah tidak ada lagi, pusakanya lurus. Ya seperti ini. Tuban itu pasti mboto rubuh, condong lelehnya pasti seperti ini. Bayuk temen, mboto rubuh. Ini adalah pusaka tilam upeh era Tuban dengan pamor kul buntet ataupun pusar bumi. Nah, dulur-dulur ETV, pusaka kul buntet ataupun pusar bumi itu secara filosofi itu sangat amat luar biasa, bisa menjadi tameng, pagar, wah dan sebagainya, tolak balak, sebagainya pokoknya. Banyak sekali pusaka seperti ini. Terus bagus untuk orang yang sudah mempunyai karir sukses di dalam usaha ataupun hal yang lain juga. Mungkin ya seseorang pejabat ataupun pengusaha sukses, jadi seperti itu. Itu sangat amat luar biasa ketika mempunyai tilam dengan seperti ini. Indah sekali. Nah, ini adalah kedua pusaka yang sangat istimewa. Yang pertama tadi adalah Bendos Godo era Tuban Pajajaran, pusakanya kecil seperti ini, lirit, tantingannya luar biasa, ngapas. Terus yang kedua kalinya ini adalah tilam upih juga di era Tuban, Tubantus, Godong Puhung, pamornya pusar bumi ataupun kul buntet. Dan sangat amat istimewa sekali. Sekali lagi pusaka keleng dan ada pamornya membuatnya tidak mudah. Seperti itu. Yang Bendos Godo. Nah, dua pusaka ini sangat amat istimewa dan patut untuk kita miliki. Patut sekali kita memiliki. Mungkin pembabaran pada kesempatan malam hari dulu TV saya akhiri dulu untuk pusaka tilamnya, tilam upeh ini. Terus saya harap panjenengan juga mempunyai pusaka tilam dulu TV karena ini pusaka dasaran yang harus sampean punya atau sampean miliki. Jadi seperti itu. Sekali lagi sebagai pecinta pusaka jangan salah mengartikan sebuah pusaka. Jadi seperti itu, ingat pusaka itu adalah buatan manusia juga yang harus kita bukan yang harus kita puja tetapi harus kita lestarikan. Jadi seperti itu. Mungkin pembabaran pada kesempatan malam hari ini saya akhiri dulu dengan TV. Yang jelas di apa saja pembabaran saya mulai dari video yang awal sampai video yang ini. Ketika ada pembabaran yang sekiranya merujuk meranah yang kurang baik ataupun masih banyak yang luput, saya pribadi minta maaf yang sebesar-besarnya dan semoga saja yang saya harap adalah bermanfaat. Dan tetap kalau panjenengan ingin ngaji Buddha dengan saya open 24 jam. Kita sarasian di mana bisa, secara pribadi, secara WA ketika longgar monggo. Jadi seperti itu. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, salam milenial ngaji Budoyo.